sudah kumpulkan data-data nih Pak terkait data saya dari hasil analisis insight-nya. Dan ini ada dari TikTok, Instagram, sama Facebook Pak. Nah, eh, terus untuk data yang kita dari TikTok Pak, untuk data dari TikTok itu kemarin kita memperoleh 10.700 tayangan Pak. Nah itu 10.700 tayangan itu merupakan 9,39% dari hasil periode Januari sampai Maret. Jadi capaian dalam waktu 3 bulan dapat kita peroleh dalam waktu 9,39% capaian selama 3 bulan dapat kita peroleh dalam 12 hari Pak selama BPS ini. Begitu juga untuk Facebook juga memperoleh peningkatan sebesar 27,27% setelah menggunakan Twitter Ads, dan untuk Instagram itu kita memperoleh 7,45% dari setelah menggunakan Twitter Ads Pak. Nah untuk itu untuk data-datanya Pak. Nah selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan kontennya ini Pak, menurut saya kontennya ini lebih ke uh, drama gitu kan Pak. Kontennya tentang drama, terus juga menjadi menarik minat viewers. Itu mungkin kelebihannya Pak. Namun untuk kekurangannya sepertinya masih belum terlalu memuat informasi yang begitu padat Pak. Jadi informasinya masih sedikit kurang, walaupun videonya ada 2 part, tapi untuk part satunya masih sangat minim informasinya Pak menurut saya. Mungkin menurut pendapat Bapak gimana terhadap peningkatan datanya mungkin, atau terkait kelebihan dan kekurangan kontennya mungkin Pak? Bagus ya, dalam 12 hari ya ini? Dalam 12 hari. 12 hari sudah ada peningkatan lumayan dengan follower kita. Terus pakai fitur itu dia kan lebih bisa melihat orang yang nggak follow pun bisa lihat kan ya. Benar Pak. Terus kalau untuk konten sih ya menyasarnya lebih ke anak muda sih ya. Siapa? Karena lebih banyak penonton di media sosialnya anak muda. Nggak apa-apa, lebih ditingkatin aja sih. Ini kalau bisa jam-jamnya juga ketika melakukan konten, jangan pada saat jam kerja, pas jam istirahat aja. Jadi biar begitu udah upload, orang-orang istirahat, jadi mereka juga pasti lihat gitu. Mungkin bagus sih. Siapa? Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal Faras. Di sini saya akan menjelaskan tahapan 3, yang merupakan tahapan terakhir dari kegiatan 5, sekaligus menutup kegiatan aktualisasi latar saya. Di sini saya akan mengevaluasi serta menganalisis kembali strategi konten yang tepat dalam penggunaan fitur ads ini. Pada tahapan terakhir ini, saya akan membuat laporan evaluasinya. Di sini dikarenakan core value-nya adalah adaptif, jadi saya akan menggunakan atau memaksimalkan penggunaan AI sebagai media untuk membantu pembuatan laporan evaluasi tersebut. Jadi akan saya share screen ke ChatGPT. Hmm, Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan kita upload file tersebut ke dalam ChatGPT.
Lalu kita buatkan formnya. Kita tunggu analisisnya. Selanjutnya, setelah menggunakan eh, analisis dari Tuan Tunai, kita akan menyimpulkan hasilnya. Saya akan eh, gunakan hasilnya dan memindahkan hasilnya ke dalam Microsoft Word. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, berikut adalah hasil dari evaluasinya. Oke, berikut akan kita salin ke dalam Microsoft Word. Oke, laporannya sudah selesai. Langsung saja kita salin. Baiklah, selanjutnya kita akan memindahkan hasil dari bantuan AI yang telah kita maksimalkan tersebut untuk membantu kita membuat serta menganalisis laporan. Jadi kita lapikan terlebih dahulu. Oke, kita rapikan dulu agar agar lebih terlihat dengan jelas dan laporannya menjadi lebih profesional. Oke, nah di sini berdasarkan laporan rekomendasi serta penyempurnaan strategi konten, yang mana data-data ini juga diambil dari eh, file laser yang telah saya upload sebelumnya. Jadi diperolehlah penyempurnaan strategi konten yang pertama yaitu penetapan target audiens yang lebih spesifik berdasarkan jenis layanan dan kebutuhan informasi masyarakat. Kemudian penyusunan jadwal distribusi konten yang lebih terstruktur berdasarkan waktu publikasi yang memiliki performa terbaik. Kemudian optimalisasi elemen konten berupa caption, hashtag, dan tampilan visual agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian pemanfaatan digital ads sebagai pendukung penyebaran informasi pada konten prioritas saja. Nah, ini maksudnya agar penerapan digital ads ini ada pada konten-konten yang memang dimaksudkan agar penyebarannya dapat dilakukan secara masif, informatif, tepat, dan jelas, sehingga tidak ditujukan pada semua konten, hanya pada konten-konten tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi media sosial secara berkala menggunakan data insight sebagai dasar pengembangan strategi komunikasi digital berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menutup kegiatan aktualisasi saya kali ini. Semoga aktualisasi ini dapat eh, diteruskan, dapat eh, dapat diterapkan setelah walaupun setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dan dapat digunakan di kantor imigrasi Kota Tunggal serta di kantor-kantor lainnya sebagai bentuk inovasi. Sekian, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.